Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzalal qur'ana fi syahril mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil ladzi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Al-ayah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kultum singkat kali ini insyaallah kami akan membahas tentang beberapa poin tentang urgensi Al-Qur'an. Poin yang pertama, kenapa kitab suci Al-Quran begitu urgent di tengah-tengah kehidupan kita? Pertama, sebab kitab suci Al-Quran adalah kitab suci yang Allah jaga orisinilitas dan kemurniannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku adalah zat yang menjaga Al-Quran dari mulai diturunkan sampai hari kiamat kelak. Makanya tidak ada seorang pun yang mampu mengubah, yang mampu merubah isi daripada Al-Quran, baik itu secara teks, makna ataupun daripada tafsirnya. Suatu ketika para hadirin di zaman Rasulullah SAW, ada seorang manusia yang bernama Maslamah bin Habib, yang kemudian kita kenal sebagai Musailamah Al-Kadzdzab. Dia mengaku-ngaku sebagai seorang nabi dan dia ditantang untuk membuat satu ayat yang sama dengan Al-Quran. Makanya dia mengubah sebuah syairan di Arab ketika itu. Diubah, dia mengatakan bahwa syair ini adalah merupakan bagian daripada ayat suci Al-Quran. Dia mengatakan, ya didda binta didda'ain nakoma tanquen a'laka fil ma'i wa asfal kapipin. Wahai seekor anak kodok dari dua induk kodok, bersihkanlah apa yang engkau hendak bersihkan. Separuh tubuhmu berada di atas air dan separuhnya lagi berada di bawah tanah. Kalimat ini lalu kemudian dia gembur-gemburkan sebagai bagian daripada ayat suci Al-Quran. Dan apa yang terjadi reaksinya adalah ketika itu umat menertawakan karena dia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzdzab, seorang Musailamah yang banyak bohongnya, yang mana dia mengaku nabi. Dia berusaha membuat perumpamaan satu ayat yang sama dengan Al-Quran, tetapi tidak akan mampu sebab Allah adalah zat yang akan terus-menerus menjaga Al-Quran sampai dunia itu kiamat. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahlul Quran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Poin yang kedua para hadirin, kenapa Al-Quran begitu penting dalam kehidupan kita? Yang kedua, sebab tidak ada satupun manusia yang mampu mengubah kalimat di dalam seluruh isi daripada Al-Quran. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang di dalam Al-Quran, bagi siapa saja orang-orang yang meragukan akan orisinilitas dan kemurnian Al-Quran, maka kata Allah, datangkan satu ayat yang sama dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Al-Quran adalah kitab yang mana tidak ada keraguan di dalamnya. Ini bantahan yang pertama yang Allah sampaikan kepada kita semua. Yang kedua, Allah menantang di dalam Al-Quran bagi siapapun manusia yang mampu membuat satu ayat yang sama dengan Al-Quran, kata Allah, silahkan datangkan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa in kuntum
seandainya kalian ragu dengan apa yang aku turunkan kepada hamba-Ku yaitu Al-Quran, maka kata Allah, Fa'tu bi suratin, datangkanlah satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, maka yakin umat manusia tidak akan pernah mampu. Bahkan diperkecil oleh Allah di dalam Al-Quran, Fa'tu bi asyri suwarin, datangkan 10 ayat yang sama dengan Al-Quran. Bahkan dalam ayat yang Allah mengatakan, Fa'tu bi ayatin, datangkanlah satu ayat yang sama dengan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk membuat satu perumpamaan yang sama dengan Al-Quran. Bahkan dalam skala yang lebih besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang kepada seluruh makhluk jin dan manusia supaya berbondong-bondong membuat ayat yang sama dengan Al-Quran, tetapi semuanya sama, tidak akan pernah mampu. Kata Allah di dalam Al-Quran, Qul law ijtama'atil jinnu wal insu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi wa kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah Muhammad, seandainya seluruh jin dan manusia bersatu padu, bergotong royong, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, untuk mendatangkan satu ayat yang sama dengan Al-Quran, maka kata Allah, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, mereka tidak akan mampu mendatangkan ayat yang sama dengan Al-Quran. Lalu kita sebagai orang mukmin, bagaimana kita akan ragu dengan kemurnian Al-Quran? Bagaimana kita tidak akan mengamalkan isi kandungan Al-Quran? Sebab semua isi daripada Al-Quran adalah merupakan ayat-ayat yang murni dan Allah jaga keasliannya, keotentikannya. Di bulan Ramadan ini yang merupakan syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran, mudah-mudahan hubungan kita lebih mesra lagi berduaan dengan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Poin yang terakhir, kenapa Al-Quran begitu penting di hadapan kita semua, di tengah-tengah kehidupan kita semua? Sebab Al-Quran berbicara tentang segala hal, berbicara tentang problematika kehidupan manusia, berbicara tentang tatanan sistem ekonomi, politik, sosial, urusan bertetangga, urusan bernegara, semuanya dirangkum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan matang dan begitu sempurna. Sehingga dalam hal urusan terkecil pun Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentangnya di dalam Al-Quran. Bahkan para hadirin, apabila kita menggali Al-Quran, maka proses penciptaan langit dan bumi ini dengan detail oleh Allah dibahas dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kata Allah, dulu langit dan bumi ini asalnya bersatu. Awalam yarawul ladzina kafaru, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui annas samawati wal ardo kana taraqqan, bahwa sesungguhnya bumi dan langit dulunya bersatu padu. Papataknahuma, lalu Allah pecahkan. Maka teori pecahnya bumi dan langit ini lalu beberapa ribu tahun kemudian dibongkar oleh para ilmuwan dengan satu peristiwa besar yang disebut dengan peristiwa Big Bang, ledakan besar. Dalam Al-Quran Allah mengatakan papataknahuma, ilmuwan bersepakat bahwa proses terjadinya langit dan bumi ini terjadi 15 miliar abad yang lalu. Ada sebuah peristiwa besar, ledakan besar yang disebut dengan ledakan Big Bang, yang diakibatkan dari satu titik yang disebut dengan titik singularitas. Maka dari ledakan besar tersebut Allah melahirkan 3 unsur. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, faja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, dan Allah jadikan seluruh sumber kehidupan manusia ini dari air. Maka muncul 3 unsur besar di kehidupan manusia. Yang pertama adalah unsur udara, yang kedua unsur tanah, yang ketiga unsur air, yang merupakan bagian pokok daripada sumber kehidupan manusia. Sebagai kesimpulan, berbicara tentang Al-Quran adalah berbicara tentang barometer keimanan dan barometer kesucian hati. Orang-orang yang selalu setiap saat berinteraksi, bermesraan, berdekatan, tilawah Al-Quran, terlebih di bulan suci Ramadan, kata Utsman bin Affan, dialah orang-orang yang bersih hatinya. Utsman bin Affan mengatakan, lau taharatil qulub ma syabi'at min kalamillah, seandainya hati seorang manusia bersih, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang untuk
terus-menerus berdekatan dan berbesar dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hadirnya bulan suci Ramadan yang merupakan syahrul Quran, bulan di mana diturunnya Al-Quran, kita semuanya semakin dekat dan semakin intim berusaha dengan kitab suci Al-Quran, dan mudah-mudahan di yaumil kiamat nanti Al-Quran datang kepada kita dengan membawa syafaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.